Ya udah gimana? Merasa lebih baik? Bisa dilanjutin ya Udah. obrolannya ya. Udah ya, kayak Ya habis udah, melahirkan. mbaknya mau nanyain apa? Apa Om? Dia yang nanya. Saya, nah ini teh kejadiannya sepulang sekolah karena katanya masih pakai seragam ini. Iya, jadi kan gini Om, konsepnya tuh jadi anak pelajar ya mencari baju thrifting gitu Om. Oh, Kebetulan emang Oh. bukan pulang sekolah gitu, emang pakai cosplaynya emang pakai baju sekolah gitu aja sih Om. Oh berarti banyak ketemunya tuh di apa namanya ya? Di mall, di supermarket gitu-gitu ya? Bukan? Iya, iya, Atau di pasar? temunya pasar. Pasar Masih, kaget, Om. di pasar kaget. Pasarnya gitu. tapi ini sempat lapor ke orang tua nggak? Misalkan mah aku ada yang bawa atau ke kakak ke siapa gitu. Laporan nggak? Enggak Om, awalnya aku takut Nah, nggak bilang ke itu. siapa-siapa. Kadang-kadang apa ya? Gini ya. Banyak Allahu Akbar. Keingetan gitu Om. Lu udah nyanyi lagi. Setiap ingat lu nyanyi lu. Aku tuh Udah, bodoh nyanyi banget gak bilang ke orang tua Om gitu. Aku kenapa bodoh banget? Ya harusnya sebebas-bebasnya nih buat seumuran kamu tuh apa Gen Z, Gen Alpha lah gitu ya. Kenapa sih komunikasi itu gampang? Kalian tuh lahir di hidup zaman komunikasi yang paling mudah gitu. Terus kenapa untuk izin ngomong kalau mau main itu susah? Apakah kamu kalian ini ya emang suka main tanpa sepengetahuan orang tua? Nah ini orang tua harus tahu nih kejadiannya gimana. Anaknya main kemana Iya gitu ya. gitu. Kalau zaman Siapa? ya zaman kita di mana handphone mungkin udah BlackBerry lah, udah apa ya gitu. Zaman saya gitu Adut sama si Kemet ini dulu kalau mau main kita tuh laki-laki gitu. Kita izin. Iya, tetap laporan gitu. Pulang telat mah mau kemana dulu? Tah gitu aja. Kita aja laki-laki suka laporan gitu. Iya sih Om, aku tuh karena aku apa ya? Karena udah nggak aku sendiri gitu ya Om, udah nggak aku tuh udah 17 tahun berarti udah dewasa. Jadi nggak usah izin atau pamit gitu Om. Itu Tapi salah kan- aku juga sih. Namanya musibah mah kan nggak kenal umur. Iya. Iya, nggak ada di kalender lagi ya Om Ya ya. apalagi yang masih muda gitu kan, masih pada remaja gitu, masih pada fresh. Itu tuh kadang apa sih si pelaku-pelaku ininya, si oknum-oknum ini tuh imajinasinya tuh lebih liar gitu. Si Iya. nafsunya tuh gitu. Targetnya justru yang remaja itu Iya, ya. nggak mungkin targetnya tuh yang udah umur 40 gitu, janda ditinggal perang gitu, nggak akan mungkin ini gitu ya. Iya. Heeh. Pasti yang lagi press-pressnya gitu yang diarahin. Nah, Iya. ini buat para orang tua juga harusnya tuh gimana ya? Gak boleh percaya seenaknya lah, apalagi anaknya perempuan gitu. Itu minimal ada effort mau Iya. sampai dia beres sekolah aja, intinya sampai beres sekolah, antar jemput gitu sama orang tua itu harus jadi kewajiban. Apalagi di saat-saat remaja gitu ya. Apalagi anak Anda cantik. Nah ini Nah, harus sadar itu anak Anda cantik, anak Anda tuh punya potensi yang besar, yang bagus. Nah ini harus dijaga bener-bener, apalagi perempuan itu aduh zaman sekarang kan bebas-bebas banget gitu. ya jadi apa namanya? Kalau misalkan diajak untuk bikin konten gitu, soalnya kan emang gak semua konten kreator bejat ya, Iya gitu kan. Kalau misalkan ada diajak bikin konten, ayo kita bikin konten yuk, nanti kamu pura-pura ini, nanti saya jajanin gitu ya. Ya udah kalau misalkan cuma sebatas yang dia omongin aja, jajanin gitu kan, pura-puranya beli ini nanti dia yang bayarin, beli udah beres. Nah di luar dari kesepakatan itu jangan mau ya betul. gitu. Nanti malah udah beres kontennya, kesini dulu yuk, terus mau aja. Ya harusnya si apa namanya, si perempuan ini juga udah harusnya tahu gitu. Wah takut diapa-apain udah sampai sini aja gitu loh. Ngerti nggak sih? Ya harusnya tahu. Kayak Iya. gitu. Kayaknya ini, nah ini balik lagi ke Mbak Ice. Mbak Ice pasti nanti berpikiran ini ya, wah kalau saya collab sama dia nanti IG saya juga naik kayaknya ya. Begitu ya pasti. Iya, iya Om. Nah itu. Udah iya sih gitu. Keimin-imin gara-gara itu juga gitu. Nanti kamu bakal banyak followers loh. Followers aku bakal nge-follow kamu. Nah gitu Om, janji manis gitu. Yang bikin ya aku kan cewek jadi bahagia gitu ya, banyak followers. Banyak yang like video aku. Gitu sih Om. Nah ini nih contoh virus followers bagi para remaja. Nah ini kalau kamu emang sebenarnya bukan konten kreator atau apapun, kenapa sih pada pengen ngerasa famous gitu? Hah? Ini yang harus dipikirin buat kalian semua para remaja ini nih yang lagi sekolah SMA, SMP, bahkan SD itu udah bikin konten TikTok-TikTokan apalah.
yang nggak bermutu gitu kan, joget-joget pakai baju pada ketat. Nah ini nih gila followers Ya gitu. emang esensinya juga emang beda sih, Dut. Bedanya tuh gini. Konten kreator itu bisa diibarat yang murni ya, konten Ya, kreator. ya. Mereka tuh seniman. Mereka tuh seniman ataupun media yang menginformasikan sesuatu hal gitu kan, atau seniman yang menghibur gitu. Sebenarnya mereka nggak peduli gitu mau seberapa pun followersnya. Yang penting distribusi konten mereka bisa dinikmati oleh orang banyak aja, udah. Ya betul. Cuma sebatas itu. Gitu. Enggak gini Om, Tapi kalau kan aku kenapa gitu ya pengen ada followers tuh jadi di sekolah aku tuh jadi circlean gitu Om. Kalau misalkan yang nggak punya follower dikit bakal dijauhin, bakal dibully gitu Om. Makanya kita tuh berlomba-lomba bikin konten biar banyak followers. Gara-gara circle juga sih Om. Nah Nyesel banget kalau kayak deh. gini ranahnya, berarti saya mempertanyakan kualitas sekolah dan gurunya ini kemana. Nah ini kualitas sekolahnya. Sekolah apa mindset mahasiswa siswanya jadi kayak gitu ya. bener. Kenapa mindsetnya jadi seperti itu? Apakah bagus ini ya sekolah tuh HP-nya semuanya dimasukin ke locker, punya locker masing-masing, masukin jam sekolah gitu kan. Jam sekolah tuh Oh dimasukin lowongan kerja sih Om. Kenapa locker lowongan kerja? lemari, mince. Oh mari. Nah, gua tahu bahasa zaman orang dulu. Aku baru tahu locker. Maaf ya Om. Aing teh dulu banget anjir. Biasa aja. Kan kita tuh Tapi locker dari dulu sampai sekarang sama deh namanya. ya begitu. Jadi semua lapisan ini sebenarnya kena dalam kejadian ini. Sekolahnya kenapa ada pembulian soal followers dikit. Sekolahnya kenapa membiarkan anak-anaknya itu streaming atau bikin video yang bukan soal edukasi. Iya. Gila medsos lah. Nah bisa dibilang. itu sekarang banyak banget kan yang Sedang- joget-joget pakai seragam Iya. tuh di sekolahnya. Kita kemana semuanya? Ini pengawas sekolahnya. Ya kan aturannya namanya pelajar, mah kan kewajiban utamanya kan belajar. Iya gitu. Betul kan? Iya. Jadi nggak ada kewajiban misalkan followers lu banyak, followers lu dikit, ya udah kewajiban lu belajar, fokus di situ. Soalnya itu buat masa depan lu gitu kan. Iya. Kalau misalkan fokusnya jadi followers, ya udah lu nggak usah sekolah, jadi konten kreator. Tapi konten kreator yang bener gitu. Ya betul. Nanggung gitu. Menurut gua menanggung ilmunya gitu. Kayak contohnya gini deh. Valentino Rossi gitu. Dia waktu SMP-nya dia mau fokus jadi pembalap motor. Akhirnya apa? Dia nggak sekolah. Dia fokus ke bidang balap motor. Akhirnya jadi atlet balap motor karena bener-bener fokus di bidangnya, bukan angin-anginan aja. Ya dari kecil sudah dididik seperti itu. Sudah dididik seperti Iya. itu, orang tuanya pun mendukung, dikasih jalur yang tepat gitu kan, step by stepnya sesuai tahapannya gitu kan. Gitu. Akhirnya Iya, Om. jadi Benar Om. Apalagi kalau misalkan dari kecil dia suka judi kan, nanti jadi bandar judi gitu kan ya Om ya. Iya, Disalurin gitu Ya kan. bisa jadi. Bisa. Nah sekarang kita sekarang mengerucut nih ya dari akar pendidikan ini sekolah kamu gitu ya. Emang semuanya tuh di sekolah-sekolah kamu tuh lagi hype banget, misalkan bikin konten TikTok, nyari follower, yang kayak gitu tuh lagi hype banget apa di sekolah kamu? Iya Om. Aku tuh kalau misalkan di sekolah tuh gini ya Om, kalau misalkan aku nih baru masuk kan, baru naik kelas 2 nih. Kalau misalkan aku nggak punya follower banyak tuh nanti selain dibully sama teman sekelas juga dari anak kelas 3 tuh mungkin chat aku Om. Aku tuh dikucilkan lah, aku gak mau sampai kayak gitu. Males banget kan dikucilkan. Aduh, aku gimana ya? Gua sendiri tuh sebel sama yang namanya tren-trenan kayak gitu tuh. Jadi mau nggak mau anak-anak tuh istilahnya apa sekarang tuh FOMO. Jadi FOMO. Dia sebenarnya tidak berbakat konten kreator, terus memaksakan dirinya karena untuk lebih diterima di tongkrongan, jadinya dia memaksakan hal-hal yang seperti itu. Datanglah sekarang lebih ditambah datanglah konten oknum konten kreator. Jadinya pasti kamu ketagihan kan, apa sih? Aduh, pasti followers gua harus nambah nih, begitu kan jadinya ya, Ince. Juice. Iya Om. Juicy. Udah udah. panggilnya juicy. Ya, Kalau pengen followersnya naik tapi tetap aman daripada ikut-ikutannya kayak gitu, udah pasang iklan aja. Udah Om nyobain aku tuh beli follower. Bukan beli, Nggak pakai pasang plugin. iklan. pasang iklan di IG-nya kan ada Iklan. pasang iklan, Iya. di YouTube ada pasang iklan Iya. gitu. Jadi secara organik kamu bakal dapet gitu. Nah itu kan kalau mau main konten kreator ya udah main Ya. konten kreator tapi didalami sampai akarnya gimana cara A B C D E F G-nya gitu.
bukan cuma fokus dibikinnya aja, tapi pendistribusian juga dimatengin. Kalau misalkan adek Juice ini tahu caranya, ya mungkin nggak akan tergoda sama hal-hal yang kayak gitu. Karena Iya tahu sih, caranya. Iya. Suruh nyanyi lagi nih. Nyanyi lagi. Joget boleh. Tangkap ya om korbannya. Korbannya Iya, ditangkap ya. ditangkep. Korbannya kan korbannya aku. Masa aku yang Iya, ditangkap itu pelakunya. Oh. Ya ini juga Gimana kita mau nangkepnya, orang kita bukan pihak yang berwajib ya. Kita kan nggak punya kewajiban buat itu. ya kita sebenarnya sama-sama Ya kan, konten tapi Om kreator lah. Jin. Ya Om Jin kita. Bisa nyulik orang. Kayak Ya. apa diculik ke sini. Mereka pasti bisa diculik juga. Ya betul. Lu mau bikin part 2 Nanti ya? pokoknya diundang aja pelakunya om. Om interogasi itu Iya, pelaku nanti bejatnya. pelakunya kami tangkep. Oke, Kami undang kali, kami tangkep. dia tangkep terus dilepasin lagi. Ya, kan dunia ghosting biasa. Perasaan jadi kayak ini, kayak mancing mania, udah dapet dilepas Nah, lagi. dirilis. Mantap, langsung gitu doang. Ya, begitulah. Ini pelajaran buat semuanya sebagai penutup nih ya. Pelajaran buat semuanya, semua elemen ini. Bukan hanya cuman gara-gara dianya aja ketipu mau gitu. Enggak begitu. Kalau edukasinya dari sekolahnya bener, ya pasti semuanya punya defense gitu. Si siswanya itu punya defense yang kuat gitu. Untuk ini penipu, Ya, tapi ini kan- apa gitu. Ini juga bukan karena si siswanya juga yang kepengen, tapi emang karena si pelakunya udah punya niatan jelek. Iya, Gitu iya, kan. iya. Kalau kata si siapa tuh namanya tuh Bang Napi, kata si Bang Napi, ingat kejahatan itu bisa terjadi di mana saja karena ada kesempatan. Nah itu makanya kita jangan bikin kesempatan untuk kejahatan. Ya, jadi pokoknya mah ya bener kayak gitu semua yang dikatakan Bung Kemet gitu. Kenapa ada kesempatan itu? Karena kesempatan itu adalah di mana orang-orang sekarang pengen followersnya banyak. Nah itu ada kesempatan begitu untuk Iya. pelaku kejahatan. Pelaku kejahatannya udah punya niatan, oh bisa nih dimanfaatin gitu kan. Ya betul. Ya udah. Akhirnya mencoreng nama konten kreator. Ya begitulah ya. Ya kita semuanya sebagai konten kreator ya inilah kalau lu mentok ide gitu. Ya udahlah, bangkar aja jadi bocah korporat aja. Jangan yang aneh-aneh udah, jangan cari-cari konten ini. Nggak akan mungkin gini, konten kreator ini pekerjaan yang tidak terlalu panjang. Gitu. Kalian bukan artis pada awalnya, kalian bukan musisi pada awalnya, kalian hanya konten kreator. Bayangin kalau kalian mau konten terus sampai aki-aki, nggak mungkin. Gitu. Iya, Ini hanya sesaat aja, jangan terlalu dianggap ini adalah pekerjaan. Enggak, buat saya gitu. ini tuh batu loncatan lah, Ya, gitu. saya bilang gitu ya. Jadi banyak banget yang bangga gue konten kreator, akun udah checklist, udah monet, udah apa. Banyak yang menginspirasi seperti itu, padahal ini tuh jangka pendek sebenarnya. Karena apa, yang jadi konten kreator itu banyak. Lebih yang long lasting itu kalau lu bisa ke mainstream dulu, industri mainstream, baru lu ngonten. Masuk, misalnya gini, Ya, lu ya. masuk TV, lu jadi artis sinetron, pembawa acara, reality show, ya kayak ini aja Pak Deddy Corbuzier. Awalnya dia apa, baru terakhirnya setelah pensiun dia ngonten. Kayak gitu, jadi podcaster. Iya. Kayak itu si Jagat Review yang review HP. Awalnya dia dari media kan, Ya, awalnya dari udah media, punya basicnya. punya toko HP kan. Iya. Kontennya turun juga dia udah aki-aki, kontennya turun dia masih punya toko HP gitu. Nah, itu dari situ awalnya semua. Yang agak rancu ini konten kreator yang awalnya bukan apa-apa tiba-tiba ngonten. Nah, itu. Nah, Pasti kalau abis ide, ya dia berubah menjadi oknum yang menghalalkan segala cara untuk kontennya naik gitu. Karena hasilnya emang cuma dari situ gitu. Jadi harus hati-hati. Yang mau diajak collab atau apapun harus hati-hati. Bukan asal akun checklist aja. Harus lihat dia berawal dari mana, kalangan apa. Nah, itu kita harus tahu. Gitu. Ya udah gitu aja. Ya. Kita tutup Mbak Mince, Juice, Juice. Juice ya. Kayak es jus itu mah ya tulisannya. Ya om. Juicy emang gitu. Itu Juice, es jus. Terus ya. Ya gitu aja lah om. Makasih udah diundang ke podcast ini ya. Iya. Tetap patuhi keselamatan berlalu lintas. Ya. Jangan lupa pakai helm, bawa surat-surat lengkap. Pesan ini dari Polantas Jawa Barat.